ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta hadirin sekalian, rahimankumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang ke-28. Maja'a at-tatayyuri, yaitu yang membahas tentang tatayyur. Meskipun pada bab sebelumnya kita sudah pernah menyinggung atau membahas tentang tatayyur ini, yaitu pada bab yang ke-26 saat kita membahas tentang dukun. Di sini ditegaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau membuat satu bab khusus tentang tatayyur. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya ulangi yang penjelasan tentang tatayyur itu. Jadi asal katanya dari at-tayr, burung yang digunakan untuk mengukur apakah suatu bencana perjalanan seseorang itu baik atau buruk diukur berdasarkan burung, kemana arah terbang burung. Kalau burung terbang ke kiri berarti burung sial, kalau terbangnya ke kanan berarti bagus. Itu tatayyur. Jadi mengukurnya berdasarkan burung. Walaupun kemudian makna ini berkembang, bukan hanya sekedar itu. Kemarin kita sudah bahas, ada setidak-tidaknya ada 4 secara istilah makna dari tatayyur ini. Yang pertama, tatayyur bi mar'iyin wa masmu'in wa makanin wa zamanin. Jadi mereka melakukan tatayyur dengan sesuatu yang dilihat, mar'i, atau masmu' dengan sesuatu yang didengar, atau di makanin dengan tempat, atau di zamanin dengan waktu. Kita dari sisi penjelasan dari apa yang dimaksud dengan tatayyur, dengan yang dilihat, yang didengar, dengan tempat dan dengan waktu. Ini persajian. Jadi maknanya lebih luas lagi dari kata tatayyur. Lalu kemudian dikatakan tatayyur adalah perkara yang bisa merusak tauhid, yunafi at-tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhid sama sekali. Setidaknya dari 2 sisi. Kenapa orang yang melakukan tatayyur itu bisa merusak tauhidnya? Tauhid itu dari kata wahada, yuwahidu, mengesahkan Allah. Para ulama membagi ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ada tauhid asma dan sifat. Jadi itu makna tauhid. Orang yang melakukan tatayyur, dia merusak tauhidnya sendiri, merusak akidahnya sendiri. Dari 2 sisi. Sisi yang pertama, misalnya, orang yang melakukan tatayyur berarti dia menghilangkan tawakal dia kepada Allah. Jadi dia tidak lagi bersandar kepada Allah dalam melakukan sesuatu, tetapi kepada burung atau kepada sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau tempat atau waktu. Itu yang menentukan baik tidaknya sesuatu yang akan dilakukan. Lupa sama Allah. Dia menghilangkan suatu sikap yang seharusnya dipegang teguh, yaitu tawakal ala Allah Azza wa Jalla. Karena Allah katakan, "Fal yatawakkal ala Allah." Hendaklah kalian bertawakal kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah. Nah, itu hilang. Orang tatayyur, dia tidak punya sikap tawakal kepada Allah. Nah, di situ rusaknya. Padahal kita disuruh oleh Allah untuk tawakal kepada Allah. Yang kedua, sebenarnya orang yang tetap
seperti itu dia bergantung kepada suatu perkara la haqiqata lahu, yang sebenarnya tidak punya hakikat, nggak ada hakikatnya. Bal huwa wahmun wa takhilun, maka dia hanya prasangka saja, hanya khayalan saja. Dia bersandar kepada sangkaan dirinya dan khayalan dirinya. Berdasarkan apa tadi? Berdasarkan dulu atau sesuatu yang dilihat, didengar, berdasarkan tempat atau berdasarkan waktu. Nah, jadi ini sebenarnya tidak ada hakikatnya sama sekali. Burung tidak bisa menentukan seseorang akan sial atau beruntung. Begitu juga tempat, waktu yang dilihat dan didengar, itu tidak bisa menentukan nasib seseorang. Orang tatayur itu dia menentukan nasibnya berdasarkan apa yang dia lihat, yang dengar, atau berdasarkan waktu dan tempat. Nah, di sisi ini maka dia telah merusak tauhidnya. Padahal yang menentukan kita sukses atau tidak sukses, berhasil atau tidak, kena madharat atau tidak, itu semua atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam hadis Rasul mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqulu Allah Azza wa Jalla, ini hadis qudsi. Rasul mengatakan, berfirman Allah Azza wa Jalla, ana ma'ahdi hina yadhkuruni, saya akan berada bersama hambaku ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani bi nafsihi dzakartuhu bi nafsi. Kalau dia mengingat aku pada dirinya, maka aku pun akan mengingat dia. Wa in dzakarani bi mala'in dzakartuhu bi mala'in khairun minhu. Kalau hambaku mengingat aku di tengah-tengah orang banyak, maka aku pun akan mengingat dia di tengah-tengah makhluk yang banyak yang lebih baik dari mereka. Wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi dira'an. Kalau ada hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Nah, ini misalnya. Fa in atani yamsi, kalau dia datang kepadaku, mendekat kepadaku dengan cara berjalan, ataitu harwalatan, maka aku akan mendekat mendatangi dirinya dengan berjalan cepat. Jadi Allah senantiasa lebih daripada apa yang kita lakukan. Wa ana inda dhanni abdi, wa ana inda dhanni abdi, wa ana ma'ahu haitsu yaqulu. Kata Allah begitu, aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadanya. Jadi bagaimana Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan sangkaan hamba itu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ana ma'ahu, dan aku akan ada bersama dia haitsu yaqulu, di mana dia senantiasa berzikir atau mengingat aku kepada Allah. Nah, terus saja, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini tadi ada kata ana inda dhanni abdi. Jadi bagaimana Allah memperlakukan kita sesuai dengan bagaimana kita berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berprasangka buruk, maka keburukan yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan kita dapatkan. Karena Allah yang menentukan baik dan buruknya sesuatu. Berkenaan manfaat atau masalahnya sesuatu atas izin Allah Azza wa Jalla. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi orang yang taqayyur itu setidaknya bertentangan dengan hadis yang tadi kami sampaikan. Kalau saya mengatakan, beliau mengatakan tauhid itu adalah ibadah musti'anah, ibadah dan memohon, ibadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah yang sering kita baca ada ayat berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi dengan begitu, dengan ayat ini kita diperintah oleh Allah kalau mau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Sembahlah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Maka Nabi nanti menegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, apa kata Nabi?
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu mintalah hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Sampai-sampai para sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan ini, mereka tidak mau. Dikatakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau ingin menerapkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ketika cambuk untanya itu terjatuh, yang sebenarnya beliau bisa saja minta orang untuk mengambilkan, tolong ambilkan cambuk itu. Tapi beliau ingat kata-kata Nabi. Nabi bilang, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Ya, minta tolong sama Allah. Ada beliau turun sendiri ambil sendiri. Karena khawatir nanti bergantung kepada, walaupun sebenarnya dalam perkara yang seperti itu ada masalah. Minta tolong kepada makhluk, selama makhluk itu mungkin bisa memberikan pertolongan, masuk akal, maka tidak ada masalah. Contoh misal kita di jalan, motor kita gembos, gitu ya. Boleh nggak kita minta makhluk yang kepada orang, kepada manusia, tolong tambahkan ban saya? Boleh. Karena tukang tambal mungkin membantu. Kan ada orang jangan minta tolong sama Allah gitu. Dalam perkara yang seperti ini dibolehkan kita minta tolong kepada makhluk. Walaupun tetap minta kemudahan kepada Allah. Jangan lupa Allah. Bahkan sebagai mengatakan termasuk dalam perkara seandainya sendal jepit kita copot, itu tetap minta tolong kita kepada Allah. Walaupun nanti di sisi lain kita bisa minta tolong kepada makhluk. Karena itu mungkin. Tapi dalam perkara yang makhluk tidak mungkin memberikan bantuan kepada kita, atau misalnya kita minta bantuan awan hujan supaya tidak turun hujan. Karena apa? Kita mengadakan acara walimatul urus misalnya. Walimatul urus, pernikahan anak kita. Kalau kita datangi dukun, pawang hujan, tolong cegah jangan sampai hujan pada hari H misalnya, tanggal sekian bulan sekian. Boleh atau tidak? Minta tolong pawang hujan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak mungkin seorang hamba mampu mencegah hujan. Tidak mungkin. Itu perkara yang mutlak tidak dibolehkan. Kemudian sekalian, maka tadi ya, orang yang tafayur itu dia merusak tauhidnya sendiri dari dua sisi tadi, dan dia malah minta tolong kepada makhluk, tidak minta tolong kepada Allah. Dalam ayat sebutkan fa'budhu wa tawakkal alaihi, sembahlah Allah dan bertawakallah kepada Allah. Surah Hud ayat 1, 2, 3. Nah, ayat ini juga menegaskan bahwa kita hanya boleh beribadah dan tawakal kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Lalu saya mengatakan, Fatiyawakum muhammadatun, tatakur itu haram. Karena alasan tadi meniadakan merusak tauhid kita. Kenapa? Karena ini ada dua kemungkinan yang terjadi pada seseorang yang melakukan tatayur. Satu, dia tidak akan melakukan rencana yang sudah direncanakan oleh dia, sebab burung terbangnya ke kiri. Dia akan mencegah perjalanannya sebab burungnya terbang ke kiri, lalu dikhawatir perjalanannya siap. Akhirnya dia meninggalkan amal perbuatannya itu. Ini dia menisbatkan kesedaran dirinya kepada kemana arah burung terbang. Ini misalnya karena inilah maka haram dia bersandar kepada burung. Yang kedua, mungkin bisa saja dia lanjut perjalanannya. Jadi walaupun burung terbangnya ke kiri, saya tetap akan melakukan safar saya misalnya. Tapi dalam hatinya ada ketakutan, ada kekhawatiran. Jangan-jangan. Kan dia suka jangan-jangan. Nah, ini bahaya tuh. Kita melihat misalnya
kali bimari, dia sesuatu yang aneh. Wah, jangan-jangan kalau saya panggil dia akan bahaya. Walaupun dia terus, nah ini juga punya perasaan atau pikiran seperti itu. Itu termasuk kita akan berarti melakukan tatayul juga. Dan kedua perkara ini naqsun bit tauhid wa dhararun 'ala al-abid, mengurangi kesempurnaan tauhid dirinya dan berbahaya untuk seorang hamba. Harusnya tidak demikian. Udah tawakal saja sama Allah, berhusnuzon sama Allah, berangkat. Bismillah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nggak usah terpengaruh oleh sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, atau oleh waktu tertentu atau oleh tempat tertentu. Ini bisa. Nah, dalam hal ini Muhammad bin Abdul Wahab mengutip beberapa dalil dari ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang beliau kemukakan, yang pertama yaitu dari surah Al-A'raf ayat 131, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Allah Ta'ala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kalau kita baca sekalian ayat ini secara utuh, maka ada pendahuluan. Wa idza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi. Jadi kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka bilang lana hadhihi. Kalau mendapatkan kebaikan ini, kesejahteraan ini karena usaha kami sendiri. Jadi mereka merasa kami mendapatkan kekayaan ini, kami mendapatkan mungkin jabatan ini, kami mendapatkan harta yang berlimpah ini, itu karena usaha kami sendiri. Itu. Fa idza ja'akumul hasanatu qalu lana hadhihi. Wa in tusibkum sayyi'atun, tapi kalau mereka tertimpa keburukan, taqayyaru bi Musa wa man ma'ahu, mereka menimpakan kesialan itu kepada Nabi Musa dan kepada para pengikut Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi kalau mereka ternyata sial, ternyata gagal, mereka bilang ini gara-gara Musa. Gara ini kata Bani Israel, gara-gara Nabi Musa dan para pengikut Musa, akhirnya begini nih kita, tidak berhasil. Perang kalah ini gara-gara Musa dan seterusnya. Jadi kalau mereka mengalami kegagalan selalu ditimpakan kepadamu. Allah sebutkan yang qayyaru bi Musa wa ma'ah. Jadi atau yang semua melimpahkan kesialan itu kepada Nabi Musa dan para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah bantah keyakinan mereka dengan kalimat berikutnya, ala ketahuilah inna ta'iruhum indallah, sesungguhnya nasib mereka itu yang menentukan Allah Azza wa Jalla, indallah walakinna aktsarahum ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu, tidak paham. Jadi semua itu bukan karena Musa, bukan karena pengikut Musa, tapi memang Allah yang menentukan seperti itu. Sukses gagalnya seseorang satu tahun adalah atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak sekalian, azan Allah wa jalla. Jadi ayat ini turun untuk membantah keyakinan kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israil, yang melakukan tatayul tadi, menimpakan kesialan kepada Musa dan para pengikutnya. Tapi itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Maksud kalimat inna ta'iruhum indallah, sesungguhnya nasib mereka itu yang menentukan Allah, ada di sisi Allah. Ini jelas sekali. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, misalnya kita jualan, sukses, laku, usahanya lancar,
Siapa yang menjadikan itu? Allah Azza. Kalau usaha kita ternyata nggak laku, kita tiap hari buka yang beli cuma 3-4 orang, padahal kita buka dari pagi sampai sore. Itu siapa yang menyebabkan itu terjadi? Allah Azza. Kalau usaha, kalian yang buka berarti Allah. Itu jangan sampai kita mikir macam-macam. Atau gara-gara tempat ini tempatnya dekat Rambu Doyong. Orang malah takut barangkali ada aura-aura yang buruk. Ini harus pindah tempatnya. Itu bahaya. Kalau orang gara-gara dia misalnya buka warung laku-laku, kalau dia merisbat yang ini karena ada pohon Rambu Doyong misalnya, atau laku yang ada di kota gede, warung sampai warung doyong ya. Nah, kalau itu kebetulan pas laku juga. Jangan bilang gara-gara warung doyong itu bahaya. Itu tak bahaya teman. Nah, ini besarnya. Maka kita harus senantiasa ingat Allah yang mendatangkan rezeki kepada itu. Pernah nggak Bapak Ibu suatu saat mau beli sesuatu? Ini saya pernah mengalami ya, saya pernah cerita juga sebagian. Jadi ada suatu saat saya sama istri itu pengen bakso tusuk, makanan kecil. Ada dua penjual sama, jualannya sama. Tapi kita udah tahu yang enak itu yang B, yang enak itu yang B. Ternyata mau ke B kan. Tapi nggak tahu tiba-tiba malah beli dia. Padahal tukang bakso tusuknya ini penjualnya ada nggak ada. Yang melayani siapa? Tukang bakso B yang melayani. Dia duduk di situ. Karena lagi ke kamar kecil ya. Nah, coba bayangkan, ya itulah rezeki. Akhirnya setelah kita makan tuh, kenapa kita beli di sini? Bukan di sana tadi. Nah itu rezeki kita. Jadi Allah gerakan kita untuk beli di sini. Padahal tadi niatnya ke sini. Jadi lalu gimana kalau begitu? Dia tawakal sama Allah Azza wa Jalla. Tawakal. Sambil terus berdoa semoga Allah datangkan rezeki untuk kita. Jangan tadi ini karena posisinya di sini, jangan. Atau kalau ini harinya hari jelek nih, hari Rabu nih. Apalagi tanggal 13 misalnya. Nah, ini makanya saya nggak laku terus. Itu juga tatayur yang boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian Bapak dan Ibu serta sekalian ada yang Allah ini. Tadi kalau mereka menimpakan kesialan kepada Nabi Musa dan kepada pengikutnya, ini sangat keliru. Tidak ada demikian. Bahkan justru keberadaan Musa dan pengikutnya yang soleh taat kepada Musa itu malah akan mendatangkan keberkahan, kebaikan. Justru begitu. Kalau mereka mau ikut Musa, taat kepada Musa, mengikuti ajaran Musa, dengan cara itulah kesialan akan bisa dihindari dan keberkahan akan mereka dapatkan. Ini kenapa? Karena dalam Al-Quran jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suku negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan membuka keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Dalam surah Al-A'raf ayat 96. Jadi kalau kita taat kepada Nabi kita, kepada Rasul kita, maka keberkahan yang akan kita dapatkan. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, yaitu surah Yasin ayat 19. Dalam surah Yasin ayat 19 ada ayat berbunyi qalu ta'irukum ma'akum. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka berkata ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu ada bersama kalian. Jadi ini ceritanya. Misalnya kalau kita baca ayat sebelumnya, jadi
Allah mengirim para rasul kepada penduduk suatu negeri. Wadrib lahum masalan ashabul qaryati lalu qalu khairukum ma'akum. Disebutkan nanti ada in tafayyarna itu pada ayat 18 ini. Jadi orang-orang kampung atau suatu negeri tersebut, mereka mengira yang membawa kesegalan itu adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Itu keyakinan penduduk suatu negeri. Lalu dibantahlah oleh Allah atau oleh para rasul itu, qalu khairukum ma'akum. Mereka berkata, sesungguhnya kesegalan kalian itu ada bersama kalian. Disebabkan apa? Disebabkan karena apa yang kalian kerjakan. Fa innahu minkum wa min a'malikum fa antum sabab fi dzalika. Jadi kesegalan itu dari kalian sendiri. Wa min a'malikum, dari amal perbuatan kalian sendiri. Terus fa antum sabab fi dzalika. Kalian yang menjadi sebab kenapa kesialan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian, coba kita bandingkan dengan ayat sebelumnya. Sebagai teman, ayat ini kontradiksi dengan ayat sebelumnya. Bukankah tadi pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, inna mafa'ilukum indallah. Sesungguhnya nasib kalian itu yang menentukan Allah. Nah, kenapa lalu kemudian di dalam ayat ini kalau mafa'ilukum, nah, kesialan itu ada bersama kalian disebabkan karena apa kalian sendiri. Apakah ini ada kontradiksi, saling menafikan satu sama lain? Saya menjelaskan, tidak. Penjelasannya bagaimana? Ayat yang pertama tadi surah Al-A'raf ayat 131, di mana Allah mengatakan tadi, inna mafa'ilukum illallah. Sesungguhnya nasib kalian siapa tertentu itu yang menentukan Allah. Ini ayat pertama ini tadullu ala al-muqaddari li hadha syai' wallahu azza. Ayat pertama menjelaskan tentang yang mentakdirkan sesuatu itu terjadi pada kita atau pada seseorang atau pada suatu kaum, yang menentukan takdir yaitu Allah azza wa jalla. Yang menentukan Allah azza wa jalla. Nah, sementara ayat kedua, qalu khairukum ma'akum, ini tubayyinu as-sabab, menjelaskan tentang sebab kenapa kesialan itu terjadi. Yang menentukan Allah, tapi ada sebab. Sebabnya apa? Perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah tidak mungkin semena-mena zalim kepada hambanya, tiba-tiba membuat hambanya sial. Tidak. Pasti ada sebab. Jadi amal kita itu adalah sebab. Penentunya Allah azza. Pasti ada hikmah di balik setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas setiap amalan kita itu akan menjadi sebab. Akan menjadi sebab baik buruknya yang akan kita terima. Mana buktinya? Buktinya disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 41. Allah Ta'ala berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Nampak kerusakan di lautan dan di daratan, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan karena ulah perbuatan tangan manusia. Nah, ayat ini menjelaskan perbuatan manusia itu menjadi sebab terjadinya kerusakan, baik yang terjadi di daratan maupun di lautan. Allah menegaskan bima kasabat aydin nas. Jadi perbuatan manusia, perbuatan kita itu menjadi sebab. Atau ayat tadi yang kami sudah kutip, walau anna ahlal qura tadi amanu wattaqau la fatahna alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Nah, ini juga sama, menunjukkan sebab. Ketakwaan, keimanan kita akan menjadi sebab turunnya keberkahan dari Allah, yang Allah turunkan dari langit maupun Allah keluarkan dari bumi. Yaitu sebab apa? Iman dan takwa. Jadi ayat kedua
Kalau ta'irukum ma'akum itu menjelaskan tentang sebab. Ayat pertama, innama ta'iruhum indallah, menjelaskan tentang penentu yang menentukan al-muqaddar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, dan Allah dengan demikian, dalam setiap perbuatan kita atau rencana yang kita sudah buat, nah itu sebab. Kalau kita buat rencana sebaik mungkin, karena rencana yang baik menjadi sebab berhasilnya usaha kita. Tentu, walaupun belum tentu terjamin 100%. Bisa jadi apa yang kita sudah rencanakan dengan sangat baik itu tidak gagal mungkin. Jadi dalam bahasa Inggris itu man proposes but God disposes gitu ya. Kita ini manusia hanya bisa berproses, tapi yang menentukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya, oleh karena itu Rasulullah senantiasa mendorong kita untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal bersama, lakukan sesuatu sebaik mungkin, lalu bertawakal kepada Allah, minta tawakal kepada Allah. Dalam hadis yang sahih juga harus mengatakan ihris ala mayan fa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu, tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah. Itu kata Rasulullah SAW. Ini bersedia. Termasuk nanti kalau kita gagal, jangan nyalahin apa-apa. Kita mau kemana gitu ya? Ada 2 jalan, mau ke Malioboro, mau lewat jalan tengah atau lewat jalan selatan misalnya. Nah, akhirnya kita aja jalan tengah aja. Lalu ternyata lewat jalan tengah, misalnya macet, padat sekali. Lalu kita apa komentarnya? Wah, gara-gara lewat sini nih salah. Nah, akhirnya kita kena macet. Nah, ini sial nih, gara-gara kita lewat jalannya jadi sial. Coba tadi kita lewat jalan selatan. Nah, kata-kata seperti itu juga tidak boleh. Kita menisbatkan kesialan kita karena lewat jalan tengah. Itu tidak boleh. Kalau gimana? Harusnya qadarullahu ma syaa fa'al. Ini adalah ketentuan Allah. Apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Jadi mulut seorang mukmin ketika terjadi sesuatu dia sampaikan qadarullah. Ini semua sudah ketentuan Allah. Nah, jangan lalu kita kecewa ini gimana gara kita lewat jalur tengah. Akhirnya kita terjebak macet itu. Beriman tidak boleh. Qadarullah. Ini semua sudah ketentuan Allah. Wa masya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kita sering orang sudah paham ilmu ini, dia selalu mengatakan qadarullah. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira ini bersedia. Jadi tadi jangan menisbatkan kesialan kepada sesuatu. Tapi ya kalau sudah terjadi ya sudah qadarullah. Jangan tadi yang mendadak atau bahkan nanti sebagai orang nggak boleh juga dengan kebetulan. Nah itu sering ya kita ngomong kebetulan. Ada nggak orang sering ngomong gitu? Nah kebetulan saya lewat sini jadi akhirnya terjebak macet. Itu juga terus bagaimana boleh. Tapi tadi katakan qadarullah masya Allah. Saya kira ini Bapak sekalian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Ada waktu sedikit, monggo barangkali ada di antara Bapak Ibu mau bertanya baru silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada satu kejadian kemarin bagian habis tidur kebetulan ada sesak yang satu di kepalanya. Ada yang mengatakan bahwa ini ada bahaya yang sangat besar. Akhirnya dia menangis. Setelah menangis datang akhirnya saya ini hanya biasa. Kamu yang usah menangis dan yang penting kamu banyak. Jadi kamu pada kita susah apa?
jadi cuma tidak ada level. Ini di salah satu pondok itu banyak yang uangnya tunda. Banyak yang apa? Uangnya tunda. Katanya diambil oleh tuyul. Oh, hilang uangnya. Iya. Akhirnya mendatangkan satu orang yang panik supaya ini tuyul itu dia nanti pergi dan ambil lagi. Nah ini bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, kejatuhan kita lalu dipercaya akan ada kesialan. Nah itu termasuk tatayur. Tatayur dengan apa? Di mar'iin kan sesuatu dilihat atau dia melihat cicak jatuh pada dirinya, itu wah ini bahaya nih kalau kejatuhan cicak. Berarti tatayur dengan apa yang dia lihat. Ini orang. Maka apa yang Pak Zuri sampaikan, nasihatnya tadi itu sudah benar. Maka ada pengaruh apa? Banyak istighfar saja kepada. Jadi sama sekali jatuhnya cicak kepada diri itu tidak akan ada pengaruhnya apa-apa. Kalau dia cerita enggak, dulu ada orang kejatuhan cicak, kamu sini celaka. Nah, itu bukan karena cicaknya, karena memang dia ditakdirkan oleh Allah dan Tuhannya. Ini saja. Jadi itu termasuk tatayur bi mar'iin. Ini sesuatu yang gitu. Lalu yang kedua, uang hilang. Kok banyak uang hilang? Lalu diyakini oleh para penghuni pos itu ada tuyul, ada tuyul. Nah, apakah keyakinan seperti itu boleh atau tidak? Dan ini juga sebenarnya bagi orang beriman tidak boleh, kecuali kalau dia lihat sendiri. Memang ada tuyul, pas dia pulang pos, kok tiba-tiba ada tuyul. Nah, tapi kalau hanya gosip gitu ya, gosip saja katanya ada tuyul. Orang beriman harusnya tidak percaya. Kenapa hilang ya? Mungkin kalau dompetnya di lemari ada dikunci kan. Walaupun ada nggak jin yang seperti itu? Bisa saja ada, bisa saja dengan sihir mungkin saja. Tapi kita cukup memproteksinya dengan membaca doa. Misalnya apa? Aku juga dengan taman, aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari keburukan setiap makhluk. Dengan itu saja sudah selesai. Jadi nggak perlu mengundang orang-orang pintar itu ya. Apalagi kalau dalam prakteknya dia menggunakan kesyirikan, nah itu lebih bahaya lagi. Mengusir sesuatu yang kita khawatirkan dengan orang yang melakukan kesyirikan, itu double. Yaitu peduli. Jadi sampaikan saja kepada mereka, sampai ada kita mau bilang baca doa, terus orang tahu yang benar. Insya Allah Allah Taala. Jadi saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan kalian. Kalau sudah bisa kita tunjukkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan membaca doa Allahumma majlis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.